selamat pagi, selamat datang untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita mau datang memuji meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah penyelamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah penyelamat kami Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Sebab dekat Bapa, kami merasa tenang pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja, dan ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan
kita bangkit berdiri pagi hari ini. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera daripada Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya haleluya, damai sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Mu rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari berikan kemuliaan yang jauh lebih meriah. Oh, haleluya, haleluya. Dengan penuh kasih nanti Ibu Baby yang akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, pemilik setiap kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Benar Tuhan, inilah yang menjadi isi hati kami di hadapan Tuhan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan, kami menemukan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan, kami menemukan kasih-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, dalam setiap hari, dalam sepanjang minggu yang kami lewati Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan, kami butuh Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini, kami mau bersatu hati, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau menyenangkan akan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau tempat kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau tempat kami berharap Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dengan kerendahan hati, kami membawa setiap hati kami membawa setiap kehidupan kami di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Tanda kami mengasihi akan Engkau Tuhan, tanda kami mencintai akan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya kalau bukan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Hidup kami tidak berarti Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau menyenangkan akan Engkau Tuhan. Setiap
intipan kuasa kegelapan yang coba-coba menggagalkan ibadah kami pada pagi hari ini, yang mau merebut sukacita kami di saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan biarlah Tuhan tempat ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami punya kebebasan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan altar yang ada, biar mereka tetap tinggal di dalam urapan Tuhan. Taruh mereka di belakang salib Tuhan, sehingga hanya kemuliaan Tuhan yang terus nampak dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami semua diberkati oleh Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Seberapa banyak yang telah menikmati kebaikan Tuhan, dan seberapa banyak yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari lambaikan tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab tidak ada yang lebih indah untuk kita membalas kasih Tuhan selain kehidupan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia yang Bapa mengasihi saya dan saudara. Dia selalu memulihkan keadaan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari buka hatimu buat Roh Kudus pagi hari ini.
semua Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kebenaran-Mu Bapa itu haleluya. Bagi Tuhan pagi hari ini, kami mau mengasihi-Mu Tuhan, kami mau memuliakan-Mu Bapa, Bapa dan Raja, Kaulah segalanya, Kaulah segala, oh haleluya.
dan saudara pagi hari ini. Banyak hal yang kita telah lewati. Begitu banyak kebaikan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan. Kita menikmati anugerah Tuhan saat ini. Dan saat ini mungkin engkau datang membawa beban pergumulan masalah hidup. Tetapi saat ini kita mengatakan Dialah segalanya. Engkau yang Bapa mengasihi kami Tuhan. Ke hatimu buat Roh Kudus bersyukur. Hadirat Tuhan saat ini. Mari Engkau berikan hatimu, buka hatimu yang terbaik. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi engkau saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, kami katakan sekali Yesus, selamanya Engkau dalam hidup kami. Amin Tuhan. Harapan kami tak akan hilang Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selalu. Katakan sekali Yesus. Yesus selamanya. Yesus harapan kami Tuhan. Engkaulah karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin. Kamu cintakan lebih dari segalanya. Amin, katakan. Yesus selamanya. Yesus harapan kami tak akan hilang Tuhan. Akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, amin, haleluya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, Yesus selamanya. Yesus harapanku, takkan hilang karena kasih-Nya. Kami ada saat ini Tuhan. Oh Yesus, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Haleluya. 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 Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima Amin, pujian yang Tuhan. sejati, yang siap memuji Tuhan.
Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat itu pujian mengatakan, aku ingin selalu berada di dekat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sama-sama kita melambaikan tangan kita, amin. Bagai raja wali, oh haleluya. Kasih-Mu tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali. Oh haleluya, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja, melintasi langit, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Sebab kuasa Tuhan tidak ada yang bisa tertandingi selain kuasa daripada Tuhan, amin. Ku diberi kuasa, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan kepada Tuhan, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Kuasa-Mu, Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki.
puji Tuhan. Kitalah orang-orang lebih dari pemenang, amin. Sebab kita bangga memiliki Allah yang seperti itu, yang Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengangkat saya untuk kita menjadi orang-orang berharga di mata Tuhan. Mari segera kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan minta-minta. Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, Dia berkuasa atas kita. Haleluya, puji Tuhan. Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Engkau pengharapan di hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku
imani pujian yang ada. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pengharapan dalam hidup kita pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan, oh aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya akan perbuatan-perbuatan-Mu. Kami percaya akan karya-Mu bukan karena kami melihat, tetapi karena itu selalu digenapi dalam kehidupan kami, selalu menjadi bagian kehidupan kami, selalu menjadi kesaksian dalam perjalanan kehidupan kami. Bagaimana Engkau menolong, Engkau membela, Engkau menyertai, Engkau memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan karena kami lihat, tetapi karena firman-Mu digenapi bagi kami Tuhan. Oleh karena Engkau tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, kami berkata kami sangat kagum akan Engkau. Perbuatan tangan-Mu yang selalu menjadi bagian kehidupan kami, selalu nyata dalam hidup ini, selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kami, selalu menjadi bagian kehidupan kami. Dan saat ini kami berkata terima kasih Tuhan. Biarlah iman yang teguh terus menjadi bagian kehidupan kami. Hati kami terus percaya kepada Engkau, hati kami terus mengandalkan Engkau, hati kami terus mengharapkan Engkau dalam kehidupan ini. Karena kami tahu karya-Mu yang ajaib tidak akan pernah berhenti sampai saat ini, tapi akan terus berjalan selama kami hidup, selama kami ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Kiranya puji-pujian menyenangkan dan menyukakan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, sebab hanya Engkau yang layak disanjung dalam hidup ini. Tiba saatnya kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Seberapa kami umat-Mu yang hadir hari ini, kami berkata kami sangat perlu firman Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, untuk kami terus berjalan dalam kasih karunia dan kebenaran. Dan firman-Mu yang membawa kami untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Segala macam bentuk intimidasi, kuasa kegelapan, roh jahat di udara, hal-hal yang berusaha untuk merentangi, mencuri firman-Mu dalam kehidupan kami, kami satukan hati kami ikat, hancurkan, usir dia. Kami katakan di dalam nama Yesus berkuasa, tinggalkan seluruh ruangan hati kami dan pikiran kami. Biarlah konsentrasi kami hari ini sepenuhnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Kita ada di tempat ini saudara semua oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin.
Puji Tuhan saudara, kita percaya bukan karena kita melihat, tapi karena janji Tuhan terus digenapi dalam kehidupan kita. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah berubah di dalam karyanya dalam kehidupan ini. Amin saudara. Puji Tuhan, hidup kita ini adalah perjalanan saudara. Hari-hari yang kita lalui, waktu-waktu dan saya saudara lalui terus berjalan. Dan tentunya di sana ada begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Persoalan, masalah, tantangan silih berganti saudara. Waktu-waktu yang kita lalui bukan waktu-waktu yang mudah. Ada mungkin mengalami persoalan, tantangan, goncangan secara finansial, mengalami masalah dalam keluarga, mengalami masalah dalam pekerjaan, yang terus dan terus itu berjalan dan terus kita lalui dalam kehidupan ini. Tidak selamanya waktu-waktu itu kita lewati manis adanya saudara. Ada waktunya engkau mengalami waktu-waktu yang pahit di dalam perjalanan hidupmu. Tapi saya mau katakan, kita harus melewati hari-hari yang ada, karena kita tidak berjalan sendiri saudara. Firman Tuhan selalu digenapi, selalu menjadi bagian perjalanan saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, bersama-sama kita buka dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. Saya akan baca ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, karena hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ini kehidupan kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia tidak mengetahui waktunya. Kita nggak punya kemampuan, kesanggupan untuk bisa mengerti masa depan kita. Engkau tidak tahu bagaimana hari-hari ke depannya engkau akan jalani, hari-hari ke depannya engkau akan lewati. Engkau tidak tahu apakah waktu-waktu ke depannya engkau akan jalani adalah waktu-waktu yang manis. Tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Sekarang kita sedang duduk hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak tahu besok bagaimana kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari ke depan. Apakah waktu-waktu yang manis, hari-hari yang manis yang terus saya dan saudara akan lalui. Segala sesuatu merupakan rahasia. Firman Tuhan berkata, manusia tidak mengetahui waktunya. Waktu di mana engkau akan mengalami hari-hari yang pahit, hari-hari yang memedihkan, hari-hari yang malang dalam kehidupanmu. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ini kehidupan kita saudara. Kita nggak bisa memilih waktu-waktu yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Bahkan dalam kitab Amsal pasal yang ke-3 mencatat bahwa segala sesuatu ada waktunya di bawah langit ini. Ada waktu di mana engkau harus menangis, ada waktu di mana engkau harus tertawa, ada waktu di mana engkau bisa meratap, ada waktu di mana engkau bisa menari. Itulah waktu-waktu yang saya dan saudara lalui dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menentukan sesuatu mengenai masa depannya, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi kita harus memahami saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tidak hanya hari mujur yang terjadi yang kita alami. Tuhan juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan membuat ada hari di mana hari itu malang. Pada waktu saya membesuk saudara Om Dari saudara di rumah sakit Kodal, pada waktu itu tante istri dari Om Dari menceritakan sebuah kisah yang membuat saya terkejut saudara. Satu kali waktu dia memegang bambu saudara, memegang bambu dan berdiri di bawah pohon kelapa.
Tiba-tiba jatuh saudara yang kasih oleh Tuhan, itu pohon kelapa. Dia terkejut, jarinya hilang saudara. Di mana saya punya jari? Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu jari putus. Pada waktu dilihatkan kepada saya, iya betul saudara, benar jari itu nggak ada saudara. Nah itu hampir 2 saudara yang terpotong, tapi satu langsung terlepas, satu langsung hilang saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ada waktu di mana kita nggak mengerti masa-masa yang seperti itu. Kita nggak bisa memahami waktu-waktu yang seperti itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Apakah kita akan tahu bahwa besok kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik? Nah firman Tuhan berkata, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Itu adalah sesuatu yang dirahasiakan Tuhan mengenai hal-hal yang akan kita lalui ke depan. Tadi malam saya pulang dari Tomata bersama Pak Kades saudara. Di perjalanan saya sudah lapar sekali. Saya bilang sama Pak Kades, kita sudah lapar ini, kita cepat-cepat. Jadi saudara, saya cepat sekali pada waktu itu. Saya tidak sadar saudara, lari hampir 90 kalau nggak salah 80-an, tiba-tiba tikungan tajam saudara. Waduh, itu ada beberapa bekas mobil yang jatuh juga di situ saudara. Pada waktu tikungan saudara, saya bilang, waduh mau cilaka kita. Saya langsung berserap, darah Yesus berkuasa. Itu mobil saudara seperti mau kebalik begini saudara. Tapi saya bersyukur seperti itu mobil ditahan saudara. Kondisi jalan licin, mobil itu kayak klesek bisa begini, sampai seperti, kalau bukan pertolongan Tuhan kami sudah cilaka saudara. Tapi saya bersyukur, saya rasa seperti mobil ada yang tahan. Saya katakan sama Pak Kades, kita dilindungi malaikat Tuhan, karena kami sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan saudara. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kita tidak tahu waktu-waktu di mana kita bisa mengalami kecelakaan. Nah, firman Tuhan berkata saudara yang kasih oleh Tuhan dalam Mazmur 34 ayat ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan bukan berarti seperti kami hamba Tuhan, atau saudara pelayan-pelayan Tuhan, saudara setia melayani, saudara setia mencari Tuhan, saudara setia datang beribadah kepada Tuhan, kemudian kita akan terlepas dari yang namanya persoalan, kita akan terlepas dari masalah, kita akan terlepas dari hintip-hitan, kita akan terlepas dari air mata, kita akan terlepas dari sesuatu yang tidak baik hari malang dalam hidup kita. Tidak, saya mau katakan, itu bisa menimpa siapa saja, termasuk kita yang ada di dalam Tuhan. Saya katakan kalau bukan pertolongan Tuhan, kita sudah cilaka saudara. Itu mobil cepat, bukan lari-lari 60 saudara di tikungan. Itu lari hampir 80 lebih 90 saudara. Sudah bisa bayangkan bagaimana lari kecepatan itu dalam tikungan yang tajam. Dan ada banyak, ada bekas-bekas, ada juga bekas mobil yang jatuh di situ saudara yang kasih oleh Tuhan. Seharusnya itu sudah terbalik atau kami sudah jatuh saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur kami bisa selamat. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk itu sebagai orang percaya saudara, bagaimana supaya pada waktu kita mengalami masa yang malang, masa yang pahit, masa yang tidak baik dalam hidup ini, Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Kita nggak bisa menghindar saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita nggak bisa minta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa besok engkau jauhkan saya, tidak boleh mengalami pengalaman yang malang. Tuhan kalau boleh besok sepanjang minggu ini saya jangan mengalami pengalaman yang pahit. Kalau boleh Tuhan besok saya tidak mengalami pengalaman yang mengerikan saudara yang kasih oleh Tuhan. Seperti ada tante, seperti kesaksian dari tante saudara, istrinya Om Dari. Sementara pegang bambu tiba-tiba jatuh kelapa, hilang itu jari saudara. Kita nggak bisa meminta hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut bisa datang secara tiba-tiba. Firman Tuhan berkata, seperti apa saudara? Seperti burung yang masuk di dalam perangkap. Tidak bisa menghindar. Tetapi bagaimana pada waktu kita berada di daerah kondisi posisi yang tidak baik dalam hidup kita, kita berada di dalam pertolongan Tuhan. Engkau boleh mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengerikan mungkin terjadi dalam hidup ini. Tetapi bagaimana Tuhan bisa melepaskan engkau
dari semuanya itu. Amin saudara. Bagaimana supaya Tuhan bisa melepaskan engkau, Tuhan bisa memberikan jalan keluar, Tuhan bisa menolong engkau, Tuhan berikan jalan keluar atas apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kita melihat juga dalam firman Tuhan, contoh seperti yang dialami oleh Daud. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Orang yang berkenan di hati Tuhan, itu orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan lihat orang tersebut, dia senang saudara. Seperti saudara punya orang-orang yang dekat dengan saudara. Saudara lihat orang tersebut, saudara senang. Senang melihat orang tersebut. Tuhan demikian dengan Daud. Tuhan pada waktu melihat Daud, Tuhan senang dengan Daud. Bukan berarti pada waktu Tuhan senang dengan engkau, Tuhan senang dengan hidupmu, Tuhan senang dengan perjalanan hidupmu, kemudian kita akan terbebas dari persoalan, kita akan terbebas dari masalah, kita akan terbebas dari hal-hal yang sukar, dari hal-hal yang tidak baik. Tidak saudara, Daud mengalami masa-masa yang tidak baik juga dalam hidupnya. Dalam 1 Samuel pasal 30, 1 Samuel pasal 30, kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, 1 Samuel 30 ayat 1 dan ayat 4, firman Tuhan saya akan baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang-orang yang di sana, tua muda, telah ditawan. Mereka dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekalian kemudian meneruskan perjalanan. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat selanjutnya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud pun mengalami masa sukar dalam hidupnya, mengalami masa suram dalam hidupnya, mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, yang tidak menyukakan dalam hidupnya. Kita juga demikian saudara. Kalau kita lihat bagaimana hari-hari yang kita lalui ke belakang ini, kita lihat bagaimana hari-hari yang kita lewati, kita mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, hal-hal yang pahit, hal-hal yang suram. Daud pun seorang yang berkenan di hadapan Tuhan juga mengalami masa yang sukar dalam hidupnya, masa yang suram dalam hidupnya. Dia harus menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tuhan mengizinkan kita mengalami waktu-waktu seperti itu karena firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Kita juga sebagai orang benar tidak terluput dari persoalan. Engkau tidak terluput dari masalah. Engkau tidak terluput dari situasi yang tidak baik. Tidak selamanya engkau akan sehat. Ada waktunya engkau mengalami sakit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak selamanya engkau bisa berhasil dalam semua usaha. Ada waktunya engkau bisa mengalami kegagalan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak selamanya engkau bisa tertawa dalam hidup ini. Ada waktunya engkau menangis oleh karena masalah, oleh karena situasi yang sukar, yang berat dalam keberadaan ini. Itulah perjalanan hidup saya dan saudara yang harus saya dan saudara lalui dalam hidup ini. Ada waktunya engkau mengalami keuntungan, tapi ada waktunya engkau mengalami kerugian. Ada waktunya engkau kuat dalam segala hal, tapi ada waktunya engkau lemah. Ada waktunya engkau mengalami kelimpahan, segala sesuatu tercukupi, segala sesuatu ada. Tapi ada waktunya engkau mengalami masa suram. Bagaimana engkau mengalami kekurangan di dalam hidupmu. Daud mengalami masa-masa yang tidak baik dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-6 kita baca, ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, yang saya akan membawa hari ini, bagaimana respon kita pada waktu kita mengalami persoalan. Kan kita tidak lepas dari persoalan, kita ini semua gak lepas dari masalah. Hari-hari sekarang ini mungkin dari kita yang hadir ini, kita sedang mengalami sesuatu pergumulan yang berat di dalam hidup ini, saudara. Kita sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit di dalam hidup ini. Mungkin kita berkata, saya baik-baik saja. Tuhan menyembunyikan hari ke depan. Tuhan menyembunyikan waktu-waktu ke depan. Bagaimana masa depan kita? Bagaimana persoalan, bagaimana tantangan, bagaimana masalah yang engkau bisa alami ke depan. Tetapi bagaimana respon hati kita pada waktu kita mengalami persoalan, masalah itu dalam hidup ini. Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya teringat, saya membaca sebuah kesaksian seorang anak Tuhan, saudara. Anak Tuhan ini pelukis. Dia tidak punya pekerjaan yang lain. Dia hanya tinggal di rumah dan melukis dan menjual lukisannya. Pada waktu terjadi masa musim salju, saudara, dia tidak bisa kemana-mana. Tidak ada yang mengorder, tidak ada yang membeli lukisannya. Dia tidak bisa keluar, saudara, kasih oleh Tuhan. Dia butuh makanan. Kebutuhannya harus tercukupi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain apa? Dia mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berdoa, memohon Tuhan, tolong, Engkau akan cukupkan kebutuhan saya. Kemalangan orang benar banyak, firman Tuhan berkata, tapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Dia berdoa kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Tuhan kalau menolong itu punya cara yang terkadang tidak bisa kita terima dengan akal dan logika kita. Kalau Tuhan membuat mujizat, sulit untuk kita bisa percayai. Elia pun bisa ditolong dan diberi makan oleh apa? Burung gagak. Pada waktu terjadi kelaparan, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menolong dia bukan seorang pengusaha yang kaya, tapi seorang janda yang tidak punya apa-apa, yang punya makanan. Sesudah mereka masak makanan tersebut, mereka makan kemudian mati. Tapi Tuhan bisa menolong dari minyak dan tepung yang sedikit, yang segenggam. Siapa yang menolong orang ini, saudara? Itu langganannya. Langganannya apa? Yang terkadang membeli lukisannya. Melalui apa, saudara? Bukan membeli lukisan, tapi apa? Memberi pekerjaan, tolong perbaiki. Ada kerusakan di rumah saya oleh karena hujan es ini. Dia mendapat pekerjaan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami persoalan, kita mengalami tantangan, kita mengkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti Daud. Di batas kemampuannya, di batas ketidaksanggupannya, dia tidak mampu lagi untuk menghadapi persoalannya, saudara. Mereka menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Pedih hati mereka. Tapi Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana posisi hati kita pada waktu kita mengalami persoalan? Engkau persalahkan orang lain, engkau persalahkan istri, engkau persalahkan anak-anak, engkau persalahkan ini dan itu. Itulah yang terjadi. Reaksi seseorang pada waktu mengalami persoalan, apakah dia mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan, atau dia mengkambing hitamkan, mempersalahkan ini, mempersalahkan itu, karena ini, karena itu. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi Daud mengkuatkan kepercayaannya. Dia bertanya kepada Tuhan. Kalau sudah baca ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengiring mereka dan mengalahkan musuh, dan mereka membawa begitu banyak jerahan, dan seluruh anak-anak dan istri mereka semua kembali utuh, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang begitu sukar, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Suatu kali waktu, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sebuah panti asuhan, seorang hamba Tuhan, Josh Muller, saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka pada waktu itu tidak ada lagi makanan. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang suka berdoa kepada Tuhan.
Dia punya panti asuhan. Pada waktu tidak ada makanan, dia katakan kepada istrinya, kamu siapkan saja piring-piring untuk anak-anak. Siapkan saja makanan, meskipun tidak ada makanan, kita akan tetap duduk di meja yang kosong. Sudah yang kasih oleh Tuhan, dengan iman mereka buat semua itu, mereka siapkan piring, mereka atur semua sendok-sendok, saudara yang kasih oleh Tuhan, garpu semua disiapkan. Kemudian mereka duduk, dan kebiasaan mereka katanya kalau berdoa itu mereka pegangan tangan. Mereka berdoa dan bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Belum ada makanan di meja, saudara. Tetapi pada waktu amin, saudara, ada ketukan pintu di depan panti asuhan. Seseorang membawa makanan untuk mereka. Amin, saudara. Jadi Tuhan terkadang melihat bagaimana reaksi kita pada waktu kita menghadapi persoalan. Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan tidak akan membiarkan engkau, saudara, untuk menjalani hidup kemudian tanpa masalah. Tuhan mengizinkan masalah karena Tuhan yang membuat hari malang untuk saya dan saudara lewati dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana reaksi kita pada waktu kita menghadapi persoalan, tantangan di dalam hidup ini? Seorang anak Tuhan, dia bersaksi bagaimana pada waktu dia mengalami masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Dia berkata dia kehabisan tabungan. Tidak ada uang receh lagi di rumah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Uang receh maksudnya uang kecil pun tidak ada lagi di rumah. Kemudian dia mengalami hutang kartu kredit yang telah mencapai limit, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, dia hanya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tolong kehidupan saya. Dia mulai berpikir dia akan meninggalkan rumah yang dia sewa yang kecil, apartemen yang kecil, dan harus mencari rumah tenda yang begitu murah. Yang penting dia bisa bertahan untuk waktu-waktu ke depan. Kemudian dia diperhadapkan dengan masalah, saudara. Perusahaan di mana tempat dia bekerja akan melakukan PHK massal, kurang lebih 1.200 orang yang harus di PHK karena kondisi masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan tersebut. Salah satunya dia ada orang yang kemungkinan besar akan di PHK. Tapi dalam kondisi yang begitu berat, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Reaksinya pada waktu mengalami masalah, sudah yang kasih oleh Tuhan, dia tidak lari, dia lari kepada Tuhan. Tuhan mau pada waktu kita mengalami persoalan, masalah, reaksi kita kuatkan diri kepada Tuhan. Percayakan diri kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah hal tersebut, saudara, Tuhan membuat keajaiban dalam hidupnya. Pada waktu terjadi PHK massal, 1.200 orang yang di PHK, salah satunya yang tidak di PHK, dia, saudara. Dan luar biasa, dia katakan Tuhan memulihkan kehidupannya. Dalam waktu beberapa bulan kemudian, dia kembali mengalami kehidupan yang normal. Kembali kehidupannya dirubah, kembali dia dipulihkan, dan hidupnya kembali menikmati anugerah dan kasih karunia Tuhan. Saya mau katakan hari ini, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara pada waktu kita mengalami persoalan, masalah, tantangan? Tentunya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bagaimana reaksi hati kita, reaksi hidup kita? Apakah kita mau kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Pada masa Yosafat, saudara, dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan 4, bagaimana orang Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 2. Dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang kedua, datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hason Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, saudara. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa. Dan mereka berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan,
Firman Tuhan kita baca, kemalangan kita sebagai orang benar juga itu banyak. Tetapi bagaimana pada waktu kita mengalami hari malang, hari yang tidak baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan, kita diberikan pertolongan, kita diberikan jalan keluar. Seperti burung yang masuk dalam perangkap, tetapi dia bisa terlepas kembali, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana pada waktu engkau mengalami masalah, persoalan, tantangan, engkau bisa terlepas, ada jalan keluar dari persoalan, dari masalah yang kau hadapi. Itu yang kita cari, saudara. Karena kenapa? Kita nggak bisa jauh terlepas dari masalah. Engkau tidak bisa terlepas dari tantangan. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang Tuhan izinkan untuk saya dan saudara lewati. Tapi yang bagaimana caranya supaya pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu engkau mengalami tantangan, engkau mengalami persoalan sulit, engkau bisa terlepas dari sana. Kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan, kemampuan diri kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam hidup ini. Sebagaimana pada waktu Yosafat diserang oleh sepasukan orang Meuni, Bani Amon dan Moab, pasukan laskar yang banyak, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mereka merendahkan diri, mereka berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Tuhan melepaskan mereka. Kalau sudah lihat dalam 2 Tawarik 20 ayat 22, 2 Tawarik 20 ayat 22, dan Yehuda berkumpul untuk meminta. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23. Ayat 23. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Selanjutnya 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyak. Kita lihat, saudara, pada waktu kita mengalami persoalan masalah, kita jangan takut, saudara. Reaksi orang pada waktu mengalami persoalan masalah itu banyak. Tapi saya mau katakan, kita jangan pikirkan reaksi-reaksi yang tidak baik. Mari kita pikirkan reaksi yang baik, saudara. Kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena yang empunya pemilik kehidupan ini adalah Tuhan. Yang empunya alam semesta ini adalah Tuhan. Yang berkuasa terhadap kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kuatkan dirimu pada waktu mengalami masalah. Jangan takut. Teguhkan hatimu. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jalan keluar yang sempurna itu kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Pada waktu Yosafat melihat laskar yang besar, dia takut secara manusia. Dia takut secara manusia, saudara. Tapi dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan yang ganti berperang. Musuh itu saling bunuh-membunuh. Tuhan buat kekacauan di antara musuh yang ada. Kita melihat karena begitu banyaknya, saudara, lawan mereka. Harta yang mereka tinggalkan itu 3 hari lamanya, saudara, baru mereka bisa angkut. Kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan berjalan bersama dengan engkau, engkau melangkah bersama dengan Tuhan, engkau berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau katakan, masalah tantangan boleh datang, persoalan boleh terjadi dalam hidupmu, situasi berat boleh kita alami,
Situasi sulit bisa kita alami, tapi saya mau katakan, meskipun kemalangan kita alami banyak, tetapi saya mau katakan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan pertolongan, mujizat terjadi menjadi bagian kehidupan kita. Engkau harus pastikan, pada waktu engkau mengalami persoalan, engkau mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat dalam hidupmu, engkau harus pastikan engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Pada waktu kita mengalami persoalan, tantangan, masalah, engkau pastikan engkau bersama dengan Tuhan. Engkau pastikan engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau pastikan ada Tuhan dalam hidupmu. Engkau pastikan sudah engkau oleh Tuhan. Engkau mengkuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau andalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka saya mau katakan, tidak pernah dikecewakan, tidak pernah ditinggalkan. Mereka yang berharap, mereka bersandar kepada Tuhan. Tidak pernah dibiarkan. Mereka yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, pertolongan Tuhan terus akan datang menjadi bagian hidupmu. Yang Tuhan mau bagaimana hatimu percaya kepadanya. Yang Tuhan mau bagaimana hatimu mengandalkan Dia. Yang Tuhan mau bagaimana hatimu berharap kepada Tuhan. Yang Tuhan mau bagaimana hatimu tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan orang lain, tapi hatimu hanya berharap, hatimu hanya bersandar, hatimu hanya berserah kepada Tuhan. Itulah sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Meskipun kemalangan banyak engkau alami, tapi saya mau katakan pada saat ini, engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan melepaskan engkau dari semuanya itu. Amin saudara. Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidupmu. Tuhan akan menjamin hidupmu. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidupmu pada waktu engkau mengkuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita kuatkan hati kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu persoalan, tantangan, masalah kita alami dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana situasi sukar yang sedang engkau hadapi saat ini. Ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan. Tetapi saya mau katakan, bersama dengan Tuhan kita lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan engkau akan melihat bagaimana karya, perbuatan ajaib, anugerah Allah, kebaikan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan akan menjadi bagian hidupmu pada waktu engkau kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Masalahmu begitu kecil di hadapan Tuhan, persoalanmu begitu kecil di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin saudara. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang besar. Kuasanya tidak pernah berubah. Pertolongannya akan menjadi bagian kehidupan kita kalau kita mengkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan kita pernah meragukan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita takut. Pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kita. Bagi mereka yang mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang haleluya bagimu. Yesus, ku percaya. Lagi kau berfirman, oh kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan tiada yang mustahil, oh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Satu hal yang terus kita akan alami dalam kehidupan ini, salah satunya adalah persoalan tantangan yang terus engkau akan hadapi dalam perjalanan hidupmu. Makanya firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Masa-masa yang pahit, masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak baik, mungkin begitu banyak kita akan alami dalam kehidupan ini. Tapi satu pengharapan kita, firman Tuhan berkata, Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Berbagai macam hal bisa terjadi dalam kehidupan ini. Berbagai macam masa-masa yang tidak baik bisa engkau hadapi dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada kasih karunia, bahkan di dalam Tuhan ada mujizat Tuhan. Yang Tuhan mau bagaimana reaksimu saat mengalami persoalan. Yang Tuhan mau bagaimana Tuhan lihat hatimu pada waktu engkau mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, teguhkan hatimu hanya kepada Tuhan. Dia itu jawaban, Dia itu sumber pertolongan kita. Katakan, Tuhan, kami sangat bersyukur punya Engkau dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tidak akan ragu akan kuasa dan kasih-Mu, Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi tantangan. Kami tidak akan takut menghadapi masalah. Kami tidak akan takut menghadapi masa-masa yang sukar. Karena kami tahu penebus kami hidup. Allah kami Allah yang ajaib. Allah kami adalah Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kami. Jangan pernah takut menghadapi apapun juga, saudara. Jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup ini. Kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tapi saya mau katakan, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bangkitkan hatimu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah pertolonganku, Engkau pengharapanku, Engkaulah kemenanganku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, saya tidak akan takut, karena saya punya penebus yang hidup, pencipta alam semesta, pemilik sekalian alam, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami pengharapan. Kami percaya Engkaulah penjamin akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Oh, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Oh, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji
bagimu. Bersama-sama kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, percaya lagi dengan iman. Kau berfirman, oh kau berfirman, haleluya, dan sembuhkan. Kau bersabda, haleluya, dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Oh Tuhan, haleluya. Oh amin. Oh Yesusku, percaya lagi dengan iman. Kau berfirman, oh haleluya, kan sembuhkan. Kau bersabda, haleluya, dan selamatkan. Katakan tiada yang mustahil. Beri, oh bagi Yesus, Yesusku percaya dengan iman. Haleluya, oh kau berfirman. Haleluya, oh tiada yang mustahil. Oh haleluya, amin, amin. Yesusku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku, lagi tiada yang mustahil. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku percaya. Sekali lagi dengan iman, tiada yang mustahil. Oh haleluya, bagimu. Yesusku percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Pada waktu kami mengkuatkan kepercayaan kami kuatkan kepercayaan kami kepada penebus kami, kepada Allah kami, kepada Tuhan kami, kepada Yesus. Kami akan melihat pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Kami akan melihat jawaban doa, jawaban doa, jawaban doa. Kami berkata di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kami. Yang datang dengan persoalan, tantangan, masalah, kami berkata di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, engkau terima jalan keluar dari Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit, kami berkata tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus, engkau pulang dengan kesembuhan. Ada doa, ada permohonan, ada kerinduan untuk hari-hari ke depan. Dengan iman kami berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan terima jawaban Tuhan menurut waktumu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya engkau dipermuliakan terus dalam kehidupan kami melalui karyamu dan perbuatanmu. Dan biarlah apa yang kami lihat melalui mujizat yang engkau kerjakan bagi kami akan terus menjadi kesaksian mengenai kekuasaan Tuhan, mengenai kehebatan Tuhan, mengenai karyamu yang ajaib dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Biarlah akan terus kami ingat pada waktu kami mengalami masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan ini, Engkaulah jawaban, Engkaulah jalan keluar itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
saya merenungkan firman dan serta selalu melakukan firman-Nya dalam hidupnya. Dan saya percaya saya dan saudara akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita pergi dan berada, kita akan menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan mari kita akan berikan korban syukur kita. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah atas hidup saya dan saudara. Oh, amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Dan berkat-berkat-Mu terus kami alami dalam hidup kami. Kalau kami ada dalam hadirat-Mu saat ini, kami menikmati kekuatan berkat yang daripada Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuji dan meninggikan Tuhan. Dan terlebih kami telah mendengarkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu selalu baru dalam hidup kami, membawa kami, menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih lagi untuk kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya berkat Allah menjadi bagian hamba-Mu, baik dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan. Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Ada mujizat, ada pengurapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu. Dan saat ini kami semua sedang jemaat-Mu Tuhan. Kami telah memberikan korban syukur kami. Kami percaya ketika kami beri dengan penuh sukacita, maka ada berkat-berkat Allah akan terus menjadi bagian kami. Baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, Tuhan selalu limpahkan atas hidup kami. Dan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus berkat Allah terus mengalir dan terus tercurah atas kehidupan kami. Dan lewat berkat-berkat-Mu yang kami terima, juga kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat-Mu. Kami telah memberikan korban syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Naikkan dan masyurkan Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, buat anugerah yang Engkau beri bagi kami. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, waktu untuk bisa ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami berkata semua itu oleh karena anugerah Tuhan. Engkau terus kuatkan kami, sehat-sehatkan kami. Biarlah kami terus kuat dalam kasih karunia Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tapi pengharapan yang selalu memberi kami jawaban terhadap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kembali seluruh umat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk acara seminar dan KKR pada tanggal 25 ini Tuhan. Tuhan, acara ini kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berkata kami sangat perlu Engkau. Kami sangat perlu Tuhan. Kami sangat perlu tuntunan Tuhan dalam acara ini. Tuhan, sepenuhnya acara ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berkata Tuhan Yesus penolong kami. Tuhan Yesus akan menolong acara ini. Seluruh umat Tuhan yang mengambil bagian Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, kami berkata di dalam nama Yesus, kami berkata mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan menikmati berkat dalam acara ini Tuhan. Engkau punya nama yang dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Apa yang bisa kami buat, kami akan buat untuk Engkau. Apa yang kami bisa buat, kami tidak akan buat untuk manusia, tapi akan kami buat semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Tuhan berkati mereka. Tuhan pakai mereka dengan karya-Mu yang ajaib. Engkau tolong Tuhan, semua juga umat-Mu yang telah berkorban, kami percaya Engkau akan balaskan berkat itu menjadi bagian kehidupan mereka. Apa yang kami persembahkan untuk Tuhan tidak ada sia-sia, tapi kami percaya Tuhan akan balas berkat berlipat-lipat kali ganda tercurah menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Untuk dana-dana yang kami perlukan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun waktu sebentar lagi, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong, mengadakan segala sesuatu yang kami perlukan menurut kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau Allah pencipta alam semesta, Engkau akan adakan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami berkata di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Engkau akan adakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau yang akan dimuliakan, Engkau yang akan ditinggikan. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan, Yesus yang dimasyurkan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kami adalah dari Engkau. Biar perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang bisa merugikan kami. Hamba berdoa Engkau lindungi umat-Mu di sepanjang minggu ini. Biar di dalam nama Yesus mereka ada dalam perlindungan Allah. Mereka ada dalam kasih karunia Allah. Bahkan dalam usaha dan jerih lelah mereka, hamba berdoa biar di dalam nama Yesus Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan buat diberkati adanya. Tidak akan ada sia-sia apa yang mereka kerjakan, tapi kami percaya di dalam nama Yesus mereka terus diberkati dan melihat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Anak-anak kami yang terpisah jauh dari kami, orang-orang tua kami, saudara-saudara kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana kami ada dalam kasih karunia Tuhan, kami kuat, kami sehat, kami percaya juga anak-anak kami, keluarga kami, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Yang sudah bekerja diberkati Tuhan pekerjaan mereka. Yang dalam pendidikan Engkau berkati pendidikan mereka, berkati Tuhan. Berikan kemampuan, kesanggupan supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka bisa berhasil, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taruh harapan kami sepenuhnya ke dalam Engkau. Kami gantungkan harapan kami sepenuhnya ke dalam Engkau. Karena Engkau adalah jaminan jawaban atas setiap keberadaan kami. Engkau dengar setiap seruan doa yang dinyanyikan di hadapan hadirat Tuhan hari ini. Setiap umat-Mu yang datang dengan kerinduan, kami percaya Engkau telah menjawab, Engkau menolong, Engkau akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Semua yang telah berkorban mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan, terus Tuhan balas berkat melipat ganda menjadi bagian hidup mereka. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang, tapi Allah yang terus mencurahkan berkat, kebaikan, anugerah, kemurahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang telah melayani hari ini kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, ada pengumuman sebentar, kita dengar saudara. Ya puji Tuhan, kami mewakili